terima kasih untuk semuanya yang sudah mensupport Veda, dan juga bulan ini adalah bulan Agustus di mana Indonesia ulang tahun yang ke-80, dan ya saya rasa minggu ini balapan yang sangat istimewa, spesial, dan ya sangat senang dengan hasil kualifikasi bisa mendapatkan pole position. Tetap masih ada hari besok hari Sabtu dan hari Minggu. Veda Ega Pratama, pembalap muda kebanggaan Indonesia ini kembali menunjukkan performa luar biasa di sirkuit Red Bull Ring. Sesi latihan bebas hari ini menjadi bukti nyata bahwa Veda siap memberikan kado kemerdekaan yang paling dinantikan. Kami akan mengupas tuntas duel intens yang ia tunjukkan, potensi besar di balik performanya, hingga rumor terpanas yang menyebut KTM siap merekrutnya. Veda Ega sukses tercepat di sesi latihan, mengirim sinyal kuat. Hari ini, di lintasan Red Bull Ring yang legendaris, Veda Ega Pratama tidak hanya sekedar mengikuti sesi latihan, tetapi ia mendominasinya. Dalam sesi free practice 1 dan 2, Veda menunjukkan konsistensi dan kecepatan yang membuatnya memimpin daftar catatan waktu. Ini adalah sebuah sinyal kuat bagi para rivalnya, dan juga harapan besar bagi seluruh rakyat Indonesia yang menantikan aksinya. Sirkuit ini memiliki makna khusus bagi Veda, karena disinilah tahun lalu ia berhasil meraih podium pertamanya. Kemenangan itu bukan sekedar pencapaian pribadi, melainkan titik balik karirnya yang memicu rasa percaya diri bahwa ia bisa bersaing di level tertinggi balap junior. Kini, Veda kembali ke tempat yang mengukir sejarah, siap untuk mengukir sejarah yang lebih besar lagi. Misi kado kemerdekaan di lintasan bersejarah. Bagi penggemar balap di Indonesia, fokus utama akhir pekan ini bukan hanya soal poin klasemen. Ada misi yang jauh lebih emosional. Mampukah Veda Ega mempersembahkan kemenangan manis tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus? Pertanyaan ini memicu harapan dan doa dari seluruh tanah air. Red Bull Ring dengan karakter uniknya, lintasan lurus super panjang dan tikungan tajam, menjadi arena yang sempurna untuk menguji mental dan strategi balap Veda. Dengan modal psikologis besar, Veda hafal luar dalam karakter sirkuit ini. Ia tahu persis bagaimana memanfaatkan slipstream dan menjaga momentum di sektor cepat, menjadikannya senjata pamungkas untuk balapan nanti. Tekanan ini bisa menjadi pemacu semangat, dan Veda sudah membuktikan bahwa ia mampu mengelolanya dengan baik. Veda menggebrak setelah pulih dari cedera. Awal musim memang sulit bagi Veda karena cedera, namun setelah pulih, ia langsung meledak dengan performa yang luar biasa. Kemenangan ganda di Mugello menjadi titik balik besar, menunjukkan ia bukan hanya cepat, tetapi juga mampu mendominasi. Momentum itu berlanjut di Sachsenring, di mana ia menaklukkan race kedua lewat duel panas melawan rival terberatnya. Rangkaian hasil positif ini membuatnya semakin kokoh di papan atas klasemen, menjadi ancaman nyata bagi para rival. Austria kini menjadi peluang emas untuk meneruskan tren positif, apalagi format double race berarti 2 kesempatan emas. Jika tampil konsisten, bukan mustahil Veda mempersembahkan kado istimewa untuk seluruh fans di tanah air. Gaya balap sniper yang mematikan. Gaya balap Veda yang agresif namun terukur sangat cocok dengan karakter sirkuit Red Bull Ring. Ia adalah pembalap dengan mental baja. Gaya balapnya yang taktis dan sabar membuatnya menjadi lawan yang sulit ditebak. Ia lebih suka mengintai dari belakang, menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Kemampuan adaptasi luar biasanya di berbagai kondisi lintasan membuatnya bisa tampil cepat di lintasan kering maupun basah. Data telemetri menunjukkan Veda hampir selalu mencetak sektor akhir tercepat, membuktikan bahwa ia punya kecerdasan taktik yang jarang dimiliki pembalap seusianya. Gaya snipernya, tenang di awal lalu menyerang mematikan di lap akhir, membuat banyak lawan tak siap. Rumor panas, KTM siap singkirkan pembalap demi Veda. Menjelang penghujung musim, sebuah kabar mengejutkan menggema di padok dan memicu spekulasi liar. KTM dikabarkan siap mengambil langkah berani dengan menyingkirkan salah satu pembalap utamanya di kelas Moto3 demi memberi tempat bagi Veda Ega Pratama. Rumor ini mencuat setelah beberapa media Eropa menangkap percakapan internal yang mengarah pada rencana perombakan skuad. Bagi publik Indonesia, kabar ini ibarat sinyal pengakuan resmi bahwa talenta Asia Tenggara kini benar-benar diperhitungkan. Apalagi, Veda tengah berada di performa puncak, konsisten, cepat, dan sulit ditaklukkan.
Meskipun KTM belum mengeluarkan pernyataan resmi, rasa penasaran publik terus memuncak. Kode keras ayah Veda, unggahan foto yang bikin heboh. Spekulasi semakin panas setelah ayah Veda mengunggah foto di akun media sosialnya. Foto tersebut memperlihatkan Veda duduk di atas motor prototipe baru KTM yang disebut-sebut mirip dengan spek motor kelas Moto3. Sontak, unggahan ini dibanjiri komentar. Netizen, jurnalis balap, hingga penggemar internasional ramai-ramai menduga ini adalah kode keras bahwa Veda akan naik kelas musim depan. Meskipun sang ayah buru-buru mengklarifikasi bahwa itu hanya foto biasa, publik tetap ramai membicarakannya. Banyak yang percaya KTM sedang melirik serius bakat besar Indonesia ini. Penilaian ini jelas punya dasar kuat karena KTM terkenal konsisten membina pembalap muda berbakat melalui jalur Red Bull Rookies Cup, tes rahasia prototipe KTM dan pujian langka insinyur. Kabar dari lingkaran dalam menyebutkan bahwa Veda telah menjalani serangkaian tes rahasia dengan motor prototipe KTM. Kesempatan ini sangat langka bagi pembalap yang belum resmi masuk daftar Moto3. Hasilnya melampaui ekspektasi. Seorang insinyur KTM bahkan menyebut Veda mengenal motor seperti bagian dari tubuhnya sendiri. Pujian ini sangat jarang didengar di level ini. Tes ini bukan sekedar ujian teknis, tetapi juga menguji ketahanan mental dan fisik Veda. Ia membuktikan bahwa ia tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi memadukan mental baja, persiapan matang, dan insting tajam di setiap putaran. Rivalitas paling sengit, Veda versus Uriarte. Musim ini, rivalitas Veda dengan Brian Uriarte menjadi tontonan utama. Keduanya memiliki gaya balap yang bertolak belakang, Veda sang silent finisher dan Uriarte yang agresif. Kontras ini menghasilkan balapan penuh intrik, seperti catur berkecepatan tinggi di mana satu tikungan bisa mengubah hasil akhir. Meskipun panas di lintasan, hubungan keduanya tetap hangat. Uriarte bahkan pernah menyatakan siap menyambut Veda jika jadi rekan setim di Moto3. Ini menunjukkan rasa hormat internasional terhadap pembalap muda Indonesia ini. Jika KTM benar-benar memasangkan mereka, kombinasi ini bisa menjadi paket emas. Veda membawa basis fans masif dari Asia, sementara Uriarte menguasai pasar Eropa. Veda mematahkan stereotip dan menciptakan sejarah. Veda Ega Pratama tidak hanya hadir di ajang Red Bull Rookies Cup, melainkan langsung memecah prediksi dan meruntuhkan stereotip. Kehadirannya bagai badai tak terduga. Ia adalah pendatang baru tanpa label akademi pabrikan yang langsung mampu mengimbangi bahkan mengancam sang bintang, Uriarte. Adaptasinya kilat. Tanpa butuh satu musim penuh, ia sudah nyetel dengan motor dan memahami atmosfer balap Eropa. Para pengamat terheran-heran. Ini mematahkan ekspektasi siapapun. Di balik aksinya yang memukau, ada etos kerja luar biasa. Veda disiplin menjaga fisik, tekun membaca data telemetri, dan melatih mental lewat visualisasi. Ia adalah contoh nyata bahwa bakat murni yang ditempa dengan kerja keras dapat mengalahkan sistem pembinaan mapan. Menanti pengumuman resmi dan momen juara. Sebelum semua rumor itu terjawab, Veda punya misi penting akhir pekan ini di sirkuit Spielberg. Balapan ini bisa jadi penentu gelar juara umum musim ini. Ia memang memimpin klasemen sementara, namun selisih poin dengan rival masih tipis. Jika ia sukses meraih kemenangan, bendera merah putih akan berkibar di panggung internasional, dan namanya akan masuk sejarah sebagai salah satu pembalap muda Indonesia paling berprestasi. Pertanyaan terbesarnya kini tinggal satu, kapan pengumuman resmi dari KTM akan keluar? Dan akankah Veda berhasil memberikan kado kemerdekaan yang paling dinanti-nantikan? Kita semua menanti momen sakral itu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah inspiratif dan berita terhangat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.